Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan kita bisa datang di doa pagi hari ini. GMM Pantai Indah Kapuk, kita mau datang, kita mau tenangkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
Engkau sungguh luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami mau datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, Engkau yang selalu ada Tuhan Yesus di setiap doa-doa kami ya Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita di pagi hari ini. Kita mau nyanyi lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau menyembah kepada Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita mau ulang pujian kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar di dalam hidup kami Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang kami miliki Tuhan, dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, terima kasih Tuhan dalam hidupku. Haleluya. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita kembali ke pujian kita. Kita mau sembah Dia. Kita mau ulang pujian kita dari awal. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu,
kami Tuhan. dalam hidupku, Pengorbananmu Tuhan, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Tuhan Yesus. pengorbananmu Kau yang selamatkan kami Tuhan. selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, Karya terbesar karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Tuhan. pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus, Engkau ku kagum. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami datang menyembah-Mu, kami datang menyembah-Mu. Kami mau naikkan syukur kami, haleluya, haleluya. Tuhan, haleluya. Kau layak ditinggikan, haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami menghormati-Mu Bapa, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi. Kita mau bergumul, kita meminta ampun kepada Tuhan. Kita mau bergumul tentang kehidupan kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, kami banyak kesalahan Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu mengampuni kami Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, di dalam kesalahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada di dekat kami Tuhan. Setiap kami Tuhan, di setiap sukacita kami, di setiap dukacita kami Tuhan Yesus. Engkau yang selalu ada Tuhan. Engkau yang selalu mendengar pergumulan kami Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu ada Tuhan di setiap hidup kami Tuhan.
mau naikkan syukur kita. Kita mau menyembah lagi. Haleluya. Sampai hari ini oleh karena kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kita ulang pujian kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Kita ulang pujian kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagi selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, pagi hari ini tentunya saudara sudah tidak terhitung mengikuti doa pagi ini. Tapi apakah selama ini membawa dampak atau tidak? Inilah yang harus kita renungkan, saudara. Sebab jangan sampai hidup kita ini buang-buang waktu, sia-sia. Mari kita hanya melakukan hal-hal yang benar-benar berguna, khususnya bagi kekekalan. Kalau tidak ada gunanya, jangan dilakukan. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, ajari setiap kami untuk tidak melakukan doa pagi ini hanya karena rutinitas, hanya pengisi kegiatan belaka. Tapi ajari kami agar kami benar-benar mengerti
bahwa seluruh hidup kami ini sebenarnya adalah dalam rangka dididik sebagai anak Allah, masuk ke dalam didikan disiplin dari Allah Bapa, seperti yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara, tentu kita ingat dulu kita waktu masih kecil diantar orang tua ke TK, taman kanak-kanak ya, kindergarten ya, kemudian SD, SMP sudah tidak diantar, jalan sendiri, kemudian pulang sendiri, SMA dan akhirnya kuliah, dan akhirnya menjadi sarjana. Itulah proses pendidikan formal. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana kita hidup ini sejak lahir, sebenarnya kita sedang ada dalam sekolah. Sekolahnya Tuhan. Sekolah sebagai anak Allah. Banyak orang tidak mengerti akan hal ini. Kita baca dulu Ibrani pasal 12 ayat 6 ya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Rupanya Tuhan memberi disiplin, menghajar, mendidik orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau orang yang tidak diakui sebagai anak, nggak disesah oleh Tuhan, nggak dididik, nggak didisiplin. Setiap orang percaya itu sebenarnya adalah murid. Murid Kristus. Murid di sekolahnya anak Allah. Ya. Jadi kita bukan hanya diselamatkan untuk duduk diam, enjoy life, pasif. Tidak. Kita diselamatkan untuk dididik, untuk dibentuk, dilatih, didisiplin, supaya menjadi anak Allah. Seperti Tuhan Yesus. Di sekolah dunia saja kita belajar agar sukses di bumi. Tapi kalau di sekolah Allah, kita belajar untuk menjadi anak Allah. Seperti yang Bapa kehendaki. Begitu ya. Di sekolah ini kepalanya adalah Allah sendiri. Kita belajar sebagai murid. Setiap sekolah tentu ada kurikulumnya juga. Ya. Kadang kita mendapatkan pelajaran yang gampang, kadang sulit, dan lain sebagainya. Tapi sering juga suatu hari kita mendapatkan ujian. Tapi ujian itu dimaksudkan bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguji apakah kita sudah lulus atau belum, sehingga bisa pindah ke tingkat yang lebih tinggi. Kan begitu ya. Ibrani 12 ayat 6 jelas tuh. Sebab barang siapa yang dikasihinya, ia dididik. Jelas tuh. Nah, kurikulumnya adalah pendidikan sebagai anak Allah. Jadi kurikulumnya bukan matematika, sejarah, fisika, atau apa, bukan. Kurikulumnya adalah satu, sebagai anak Allah. Kita harus punya kasih. Sebab seperti Bapa yang adalah kasih, anak Allah harus kasih juga. Kesabaran sudah pasti. Ketaatan, kerendahan hati, dan lain sebagainya. Selama kita hidup ini, kita diajar bukan hanya duduk diam, tapi harus lulus ujian. Artinya harus mau belajar dan melakukannya. Metode belajarnya ya tentu saja disiplin. Disiplin, dididik keras, diuji, ya. Jadi Allah atau Tuhan tidak membentuk kita hanya berdasarkan teori, tapi lewat pengalaman hidup. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja
dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan bisa memakai kesulitan untuk mengajar kita menjadi tekun. Atau Allah bisa memberi kita pengalaman, kekecewaan untuk mengajar pengampunan. Ya. Dan juga kadang-kadang ditunda, penundaan. Kenapa? Untuk mengajar iman. Iman, saudara. Penundaan itu iman. Jadi sebuah peristiwa yang kita alami itu semua ada maksudnya, ada hikmatnya, saudara. Bagian dari kurikulum surgawi. Itu sebabnya kita itu jangan takut terhadap masalah. Tujuan akhirnya adalah supaya kita lulus, supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Ya, sebagai murid yang baik. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kan begitu harusnya. Ya, saudara ya. Jadi mulai sekarang, mulai pagi ini, yuk kita belajar. Ada kurikulum yang harus kita selesaikan. Hidup ini bukan untuk hidup gampang, enak-enakan. Hidup ini ada satu kurikulum yang harus kita selesaikan. Kurikulum surgawi. Setiap pagi kita bisa bangun, kita bisa belajar, kita bisa mencari Tuhan, tapi juga kita bisa malas, pasif, enak-enakan sendiri. Pilihan di tangan kita masing-masing. Jadi, saudara, dari pagi ini, sudahlah. Mari kita bertobat sungguh-sungguh. Mari kita ikuti kurikulum surgawi. Mari kita belajar sungguh-sungguh melakukannya. Kalau ada persoalan itu biasa. Memang kita harus menghadapi ujian. Ya, memang kita harus mempersembahkan hidup kita. Bukannya supaya hidup nyaman, ikut Tuhan. Justru kalau kita ikut Tuhan, supaya kita diuji, dididik dengan keras. Sehingga karakter kita terbentuk sebagai anak Allah. Kan begitu. Ya, saudara ya. Ayo jangan cengeng. Ayo belajar. Taat, kokoh. Menghadapi segala tantangan zaman ini. Semangat ya, saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua diajar untuk mengikuti kurikulum surgawi. Terima kasih untuk GMM Gereja Mula-Mula. Terima kasih untuk seluruh anugerah yang Tuhan sediakan. Kami mau sambut hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.